Tahun 2023 ini adalah masa-masa berat yang harus kami hadapi sekeluarga. Mendapati hasil diagnosa kalau mama terkena penyakit yang tidak biasa, membuat kami semua harus berjuang keras demi kesembuhan beliau. Selama mama sakit, setiap anggota keluarga memiliki peranan masing-masing. Ada yang bertugas menjaga kakakku yang autisme, mengatur kebutuhan pokok keluarga, bagian penjadwalan rumah sakit, kontrol keuangan dan pembayaran, serta support system untuk kebutuhan di rumah. Sedangkan aku satu-satunya anak yang dapat diandalkan untuk menjaga mama saat masa kritis atau terapi di rumah sakit. Dan syukurnya sekarang keadaan mama sudah jauh lebih membaik. Melihat perjuangan kami semua, mama juga paham isi hati setiap anak-anaknya, termasuk aku yang rindu ingin berkelana dan menikmati lukisan Sang Pencipta. Dengan penuh rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, bersama dengan 20 teman-teman pendaki baru lainnya, ini adalah pendakianku ke Gunung Merbabu dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut. Akhirnya kita bisa istirahat ya teman-teman. Terakhir tadi tidur pas di kereta. Sampai sekarang belum tidur lagi. Dan sekarang ini udah jam 00.42. Harus bangun jam 7 pagi untuk persiapan pendakian, pengecekan barang dan lain-lain. Jadi ya sekarang aku pengen tidur dulu. Oke, selamat malam. Aku bangun sekitar jam 7-an pagi dan sudah disuguhkan pemandangan Gunung Sumbing dan Sindoro. Emang boleh sebagus itu? Oh ya, di base camp ada warung untuk pesan makanan minuman, beli P3K, alat mandi, souvenir, dan lain-lain. Ini adalah sarapan kami sebelum memulai pendakian, yaitu soto ayam asli base camp Merbabu Swanting. Arvin. Dari mana? Dari Rembang. Kenalan Kak. Siapa namanya? Eka. Arvin. Nina. Arvin. Udah kemana aja Kak kalau boleh tahu? Mana ya? Oh, deket-deket aja sih. Arjuna Selamat. Arjuna Selamat. Tapi sekarang lagi ini ya, kebakaran. Yowes. Salam kenal ya Kak ya. Salam kenal Kak. Halo, selamat pagi. Sekarang pengen ke kamar mandi dulu buat cuci muka, gosok gigi, ganti baju dan lain-lain. Bersama Iin sedang mengantri kamar mandi. Dan tadi ngantri ya, udah berapa lama kita ngantri? Sejam? Enggak lah, bercanda, kita baru datang. Kamar mandinya hanya ada 4 pintu untuk beberapa base camp sekitar, jadi wajar kalau harus ngantri. Nah, bagian dalamnya itu cukup sederhana ya, hanya ada WC dan ember kecil. Tapi kalau masalah air jangan ditanya ya, air asli pegunungan itu dingin dan seger banget, aku nggak bisa bohong. Oke, saatnya urus registrasi. Kalau kita berangkat sendiri, ya kita urus registrasinya sendiri juga. Nah, tapi karena ini open trip, jadi semua urusan registrasi, pengecekan logistik, barang dan sampah diurus oleh panitia. Menurutku ini salah satu keuntungan ikut open trip sih. Selain dapat banyak teman baru, ada beberapa fasilitas yang mempermudah proses pendakian jadi lebih efisien. Asik, Pupu akan mulai mendaki nih. Sebelum mendaki, kami briefing singkat bersama pemandu Taman Nasional tentang larangan Gunung Merbabu. Untuk mitos kalau Swanting dilarang membawa lonceng, dilarang mengeluh selama di trek pendakian. Yang penting jaga tutur kata, ucapan, kesopanan. Sebenarnya peraturan banyak banget, seperti dilarang mengganggu satwa liar, mencoret-coret plang, membawa tisu basah dan alat mandi, membuang sampah, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan Merbabu via Swanting memiliki peraturan yang ketat dan tidak boleh disepelekan. Merapi.
ya. Mantap, mantap. Oke, jadi aku udah sampai di pintu rimba. Jadi pintu rimba ini adalah titik nolnya kita mulai mendaki Gunung Merbabu via Swanting. Belum mulai sih. Abis ini katanya pengen briefing dulu. Dan di sana ada teman-temanku. Ayo coba kita lihat keadaan mereka. Aduh. Belum ngedaki lah, kita lah udah kepleset. Gimana? Sharing dong perasaannya sebelum naik. Deg-degan, habis duluan. Panas. Udah kram duluan. Deg-degan. Sembari menunggu teman-teman lain sampai di pos rimba, aku menyempatkan untuk menyendiri sejenak. Tujuannya untuk menenangkan diri dan beristirahat dari keramaian. Selain itu, aku juga merasa ini sebagai salah satu bentuk persiapan mentalku sebelum memulai pendakian. Dan setelah semua anggota berkumpul, kami briefing lagi sebentar untuk informasi seputar jalur pendakian. Nanti di pos 2 kita tidak sholat makan. Yang mau sholat silahkan, yang enggak langsung makan istirahat, nanti baru lanjut lagi. Dan dari pos 2 ke pos 3 itu adalah trek sesungguhnya. Ya, jadi teman-teman mohon jangan membantah lah istilahnya. Kita pelan, yang penting stabil. Nanti kalau mau cepat monggo, tapi habis pos 2. Soalnya kalau dari sini cepat, di pos 2 udah kena mental, ke pos 3-nya susah. Merbabu via Swanting. Oke, akhirnya kita mulai hiking. Terus tadi aku tuh baru lihat di bawah ada tulisan, kalau nggak sehat mending turun sekarang. Bener sih, tadi baru di briefing juga sama masnya kalau katanya jalur Swanting ini termasuk salah satu jalur yang terkenal ekstrim. Jadi semuanya harus bener-bener well prepared banget. Nah, sebenarnya kesepakatan awal kita itu booking jalurnya via Selo. Itu jalur yang cocok bagi pemula karena landai. Tapi karena ada penutupan jalur untuk perbaikan alam, jadi kita dialihkan ke jalur Swanting, yang which is bikin aku kaget di awal. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Semangat! Ini dominan pasir. Dan aku tadi lupa ngomong juga ke panitianya kalau aku sewa sepatu. Jadi mau nggak mau kita harus pakai sepatu basket kita yang bisa dikatakan sangat licin. Tapi untungnya kebantu sama trekking pole. Jadi kalau hampir kepleset, cep gitu. Ayo semangat teman-teman. Udah banyak yang lebih dulu daripada kita. Jadi aku di sini sama beberapa temanku di belakang agak lambat karena disarankan untuk trekking pelan-pelan aja. Ini adalah HM, tiang penanda yang akan ada di setiap 100 meter sekali. Dan sekarang aku sedang ada di HM pertama dari total 40-an HM sampai di puncak nanti. Asli ini dari tadi jalurnya tuh hampir nggak ada tanah sama sekali. Pasir semua, ngebul banget. Makanya disarankan pakai masker buff. Untung aja aku beli waktu itu. Coba kalau nggak. Sekarang kita sedang menuju ke pos 2 by the way. Dari tadi aku jalan istirahat. Semangat. Oke deh. Mulai naik. Misi ya. Iya. Ini jalannya nggak terlalu berpasir. Berarti abis kena hujan mungkin ya. Mana suaranya? Iya.
Halo. Mantap. Kopi dulu guys. Bagaimana? Poni sudah lepek. Meskipun muka sudah Masih semangat gak? masih. Semangatnya mana? Semangat. Atah ya. Misi ya Mas, misi Mbak. Wah. Wow. Aduh. Ya, seperti yang kalian lihat, kurang lebih beginilah jalur pendakian Gunung Merbabu via Swanting. Ini bener-bener full pasir dan gak dikasih landai sama sekali. Untung aja matahari terik banget loh. Aduh, gak kebayang deh kalau hujan kayak gimana. Selama pendakian dari pos 1 menuju pos 2, aku melewati beberapa lembah, yaitu Lembah Cemoro, Lembah Ngerijan, dan Lembah Mito. Ini udah sekitar 1 jam yang lalu aku nggak nyalain kamera karena kita fokus mendaki. Ini jalurnya bener-bener pasir banget. Terus aku juga salah pakai sepatu kan, jadi harus hati-hati banget. Asli ini trekking pole sangat-sangat membantu. Kalau nggak aku udah kepleset kali dari tadi. Tuh kan. Aduh. Gokil sih, ini gokil banget. Bagaimana masih jauh? Mangan Mbah Mito. Nasi. Gendang kali kalau di Sunda. Gedong. Oh, gedang sama ya? Gedang sama pepaya tapi Ayo semangat. Ini aku sepanjang naik dari tadi, selama nggak ngevlog, aku cemil-cemil. Jadi mulutnya tuh ada kerjaan gitu loh. Permisi ya Mas. Aduh. Aman. I'm gonna unpress the record button because this is a little bit dangerous. Ayo semangat. Kita nggak boleh kalah sama diri sendiri. Meskipun memang kalau dibilang lelah, ya emang iya. Tapi lebih lelah video editing daripada naik gunung, seriusan. Karena kalau video editing bisa begadang 2 hari. Ada tiang lagi. Ini udah di HM berapa nih kurang lebih? 18 ya? HM 20 pos 2. Nah di pos 2 kita bisa istirahat lebih lama. Dan makan siang juga tentunya. Ini belum ada apa-apanya treknya katanya. Wah. Waduh. Semangat. Kira kita sampai di pos 2. Pengen makan dulu abis ini. Gokil sih. Mantap. Oke, kami semua sampai di pos 2 sekitar jam 4 sore. Nggak bisa istirahat terlalu lama sih, karena harus mendaki lagi ke pos 3 sebelum malam untuk mencegah risiko hipotermia. Aduh, sebenarnya sembari makan aku tuh mikir gini loh. Kira-kira Arvin bisa gak ya? Karena trek yang tadi aja udah lumayan. Tapi aku harus mengesampingkan keraguanku dan terus melangkah. Sama halnya dengan hidup, terkadang kita terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi di hari esok atau bahkan masa depan. Sampai lupa dengan apa yang sudah kita lalui untuk sampai di titik ini. Di satu sisi, melihat Gunung Merapi yang berdiri gagah di seberang sana, aku semakin gak sabar ingin melihat semua keindahannya dari atas. Udah selesai makan, dan sekarang aku pengen lanjut menuju ke pos 3 yang katanya
adalah jalur yang sebenarnya dari Swanting. Jadi dari tadi itu masih jalur bohong-bohongan gitu. Wah gila, sebenarnya kalau boleh jujur, aku lumayan capek sih. Tapi meskipun begitu, aku nggak kepikiran untuk udahlah kita nyerah aja lah. Nggak kepikiran. Kenapa? Karena gila cuy, dari Jakarta udah jauh banget ke sini. Ke base campnya aja udah jauh gitu kan. Apalagi sampai di sini, nggak mungkin nyerah juga gitu kita. Inilah memang kalau naik gunung tuh tantangan terbesarnya adalah harus ngelawan diri sendiri. Karena kalau kita ngeluh dikit, lama-lama jadi banyak ngeluhnya gitu kan. Tapi ngelihat pemandangan sekitarku, ada Gunung Merapi di belakang, itu kayak keren banget, sumpah. Ayo semangat ngedaki ya. Aku nggak sabar pengen sampai di pos 3, pos dimana kita udah bisa ngelepas tas carrier dan kita bisa ngecamp sampai besok pengen summit. Harus bener-bener semangat banget sih. Merbabu Swanting sih bener-bener ya. Jalurnya seberpasir ini. Pasirnya sendiri tuh bisa 4 cm tau gak? Kantuk-kantukan mau kepleset. Oh no. Oh God. Coba bisa yuk. No. Hampir. Oke, aku matiin kamera dulu deh. Ribet banget. Swanting bikin Epin sinting. Siapa yang ngajarin ngomong kasar? Orang sini. Aku pikir Pupu asal ngomong kan, tapi emang bener loh. Ternyata Swanting bikin sinting adalah julukan yang diberikan orang lokal terhadap jalur ini karena saking ekstrimnya. Dan harus aku akuin sih, jalur Swanting ini bikin aku hampir sinting ya. Ini aku lagi break lagi. And the sun is going down. Dan aku belum sampai di pos 3. Pos 3 tuh HM36. Dan kalau nggak salah sekarang HM25 atau 26 gitu, aku lupa. Wah gila, ini aku bener-bener paling belakang, ditemenin sama 2 panitia gitu loh. Gila, gokil banget sih. Tapi seriusan, harus jaga mindset banget. Kalau nggak tuh udah nyerah tau gak. Kalau misalkan aku sampai maghrib belum sampai di pos 3, harus pakai headlamp mau nggak mau. Jadi semangat yuk, lanjut lagi kita. Oke, setelah ini aku nggak rekam apapun karena sudah malam dan nggak kelihatan apa-apa. Ditambah kabut sudah naik dan badanku mulai kedinginan, jadi aku simpan kameraku dan fokus ke pendakian menuju pos 3. Hampir 2 jam aku matikan kamera, aku sampai di pos air. Nah, di sini kita bisa isi cadangan minum dari mata air langsung. Tapi aliran airnya tuh kecil, jadi harus ngantri banget sih kalau pengen ngisi. Dan sekitar 200 meter nanjak dari pos air, akhirnya aku sampai di pos 3 jam setengah 9 malam, teman-teman. Nah, di pos 3 inilah aku dan teman-teman pendaki akan beristirahat dan bangun subuh untuk persiapan summit nanti. Waduh, akhirnya puji Tuhan sampai juga di pos 3, area ngecamp kita. Ya ampun, yang harusnya nyampe jam 6, ini aku nyampe jam setengah 9. Saking capek dan kebanyakan istirahatnya gitu kan. Tapi bener-bener bersyukur banget bisa sampai. Abis ini pengen langsung ganti baju dan istirahat. Waduh, berangin banget. Dan ini adalah kondisi tenda kita. Udah dipasangin matras semua. Tuh, ini ada tas carrier. Di ujung juga ada barang-barang lagi. Di sini barang-barang kita. Gimana kesan-kesannya Mas Aki? Capek. Mas Iqbal gimana Mas Iqbal? Seru. Capek. Ini kita dapat snack malam, ada pisang goreng dan cireng. Wow, sangat-sangat berangin. Kalian bisa lihat tenda kita dari tadi bush gitu. BTW ini aku langsung ganti baju karena disuruh sama pihak panitianya supaya mencegah hipotermia. Ini gokil banget sih. Perjuangan menuju pos 3 yang sangat-sangat gokil. Ayo kita makan dulu ya. Ini belum makan loh Mbak, jangan tidur. Selamat makan. Ya. Sudah tidur nggak? Enak. Kalau di kota mungkin terkesan sederhana, tapi kalau di sini kayak apapun makanannya, jadi belajar untuk lebih menghargai gitu loh. Karena perjuangan kita menuju ke sini kan susah ya. Cirengnya enak.
really grateful right now. Masih Jawa Barat ini. Belum siapa? Yang belum dapat makan. Kerupuknya cuma satu. Karena saja ya. sisanya terbang katanya. Kita summit jam berapa katanya? Bangunnya? Jam 2. Wow. Semoga summit terasa lebih ringan ya, karena kita kan nggak bawa tas gunung lagi. Ya, aku makan dulu ya. Sampai ketemu besok pas pengen summit. Oke? I almost cry. Kalau diinget-inget perjuangan kemarin tuh, kayak sekarang ngelihat semuanya dari atas, kayak seneng gitu, terharu banget. Akhirnya kita sampai puncak. Bercanda. Iya, kayak kenalan aja, kayak sebutin nama atau gimana gitu. Cari jodoh. Oh, boleh cari jodoh. Sempat sewa sepatu mana ya? Semuanya. Mana dia? Wah. Oke, sebentar. Dapat ya gambarnya ya? Ya. Bersama teman-teman. Halo. Gimana sejauh ini? Sejauh ini sangatlah jauh. Sejauh ini sangatlah jauh. Ini aku harus matiin kamera dulu, karena kalau jalan-jalan yang benar-benar terjal, aku tuh tadi hampir kepleset. Jadi kita pegangan sama batang-batang pohon. Dan kamera tuh harus disimpan. Kenapa? Karena ya ntar kalau kepentok gimana? Aku cuma takut pingsan. Nggak boleh ngomong gitu. Mantap sih, parah sih. Gokil banget sih.